Orang Indonesia kayaknya hobi banget ya buat berobat ke luar negeri. Banyak sekali orang Indonesia ya, mitos atau fakta, orang Indonesia itu banyakkan berobat di sini daripada di dalam negeri. Aku tuh kemari itu cari makan. Kebetulan memang karena deket aja dari Medan, 40 menit terbang. Mak, kemarin kata dokter biaya operasi kataraknya berapa? Yang murah 3.000. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata berobat ke Malaysia menjadi tren setiap tahunnya. Kalau video tadi pembahasan tentang orang Indonesia yang tinggal di perbatasan yang berdekatan dengan Malaysia, berobatnya lebih memilih ke Malaysia karena Orang Indonesia kayaknya hobi banget ya buat berobat ke luar negeri. Ternyata alasannya simpel, karena pelayanan kesehatan di luar negeri itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, herannya udah lebih bagus, kadang-kadang malah lebih murah dibandingkan di Indonesia. Nah ini fakta ya, fakta dari kejadian yang gue alami sendiri. Jadi beberapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu itu gue sempet nemenin anterin bokap gue berobat ke Malaysia. Karena apa? Ada sakit batu ginjal di situ. Sebelumnya di Indonesia sempat diperiksa, katanya harus ada operasi invasif untuk ambil batu ginjalnya, perlu ada operasi. Kemungkinan resikonya lebih tinggi, biayanya juga lebih tinggi. Karena bisa sampai lebih dari 80 jutaan atau 90 jutaan. Tapi kemudian gue sih menyarankan kenapa nggak berobatnya ke Malaysia aja lah. Coba lah kita tanya second opinion. Ternyata apa? Di Malaysia itu tidak perlu pakai operasi invasif. Cukup di laser aja. Cuma perlu biaya, kalau nggak salah 15 juta. Dalam waktu 2 jam udah sembuh, keluar, udah langsung makan mie kue tiaw. So, di situ gue mulai berpikir gitu loh. Kenapa ya? Kok bisa lebih murah di Malaysia nih berobat? Dan lebih cepat juga. Karena ternyata di hari yang sama, orang udah bisa kembali beraktivitas, sekarang nggak ada di black perutnya kan gitu. Nah ini kemungkinan bisa menjadi sedikit ya jawaban kenapa kemudian banyak orang yang memutuskan untuk berobat ke sana. canggih ya di Malaysia, pakai laser. Tapi ternyata kemudian demi untuk mempertahankan bisnisnya, mereka sangat-sangat tidak kompetitif menurut gua. Dan itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat organisasi profesi lainnya ya, seperti di Indonesia tuh pengacara itu ada banyak tuh. Ada IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, ada PERADI, Persatuan Advokat Indonesia, ada KAI, Kongres Advokat Indonesia ya, bukan kereta api ya. Saking banyaknya gue pun juga nggak tahu ya. Tapi artinya apa? Itu menciptakan begitu banyak lawyer-lawyer atau pengacara di advokat di Indonesia. Akibatnya apa? Harga jual lawyer makin lama makin murah, makin affordable. Karena begitu banyak lulusan yang kuliah 4 tahun sarjana hukum, sekarang jadi jauh lebih gampang buat mereka dapat kartu beracara. Ternyata di dunia kedokteran itu nggak seperti itu. Ternyata karena di situ ada oligarki, semua power itu terkumpul di sebuah institusi, akibatnya apa ya? Mohon maaf, wajar aja sektor kesehatan di Indonesia hancur. Jumlah dokter di Indonesia selalu kekurangan sampai kapanpun. Dan jangan berharap ini bisa berubah sampai 100-200 tahun ke depan selama masih ada monopoli yang dilakukan oleh satu oligarki itu. Saya berharap sebagai orang Indonesia, mudah-mudahan sektor kesehatan yang ada di Indonesia tidak separah itu ya. Tapi pada faktanya memang di Indonesia sampai kekurangan dokter. Ini jelas-jelas sangat disayangkan. Dan ternyata masnya ini juga menceritakan pengalamannya ketika berobat di Malaysia. Bahkan untuk berobat di Malaysia itu harganya, biaya pengobatannya lebih murah. Dan alat-alatnya lebih canggih di Malaysia. Harusnya Indonesia juga bisa, masa iya? Nggak bisa, pasti bisa lah, ya kan? Biaya berobat ke Malaysia ini lebih murah dibandingkan berobat di negara sendiri. Ini kok malah terbalik ya? Harusnya berobat di negara sendiri lebih murah daripada berobat di negara orang. Tapi ini fakta nyatanya seperti itu loh. Ini menjadi tanda tanya besar ya. Kenapa di negara tetangga pengobatannya lebih murah, tapi di negara sendiri agak mahal? Apa yang salah ya? Oke teman-teman, kita simak videonya bersama-sama. Lebih memilih berobat ke Penang daripada berobat di negara sendiri. Ini ada apa sih? Kenapa orang Indonesia lebih memilih berobat ke Malaysia? Dan ternyata mereka itu selalu menceritakan hal-hal yang
mungkin tidak bisa dijumpai di Indonesia. Waduh, masa iya sih Indonesia dokternya kurang hebat? Daripada penasaran, langsung kita simak video berikut ini ya. Jadi video ini bukan untuk bahan perbandingan, tapi video ini untuk saling memberi informasi. Video-video ini berdasarkan tentang pengalaman orang Indonesia yang berobat di Malaysia. Dan tentunya mereka bercerita dari segi hal positif. Jadi bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Stop berkomentar seperti itu ya sahabat-sahabatku semua. Jadi kiranya ada segi hal positif daripada negara tetangga kita yaitu Malaysia, ya wajib kita contoh tanpa perlu rasa gengsi, tanpa perlu rasa malu. Kenapa orang Indonesia lebih memilih berobat di Malaysia? Sebenarnya banyak faktor, sahabat-sahabatku semua. Mungkin kalau berobat di Malaysia juga bisa jalan-jalan, cari makan sedap-sedap, ya kan? Sekalian berobat. Ibaratnya menyelam sambil minum air, kira-kira seperti itu sahabatku semua. Lalu, bagaimana pengalaman orang Indonesia ketika berobat di Malaysia? Kita langsung simak videonya bersama-sama. Video ini bukan istilahnya membanding-bandingkan ya, bukan. Video ini untuk sumber informasi supaya sahabat-sahabatku yang tahu juga bisa lebih tahu. Yang belum tahu biar jadi tahu. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Ma, kemarin kata dokter biaya operasi kataraknya berapa? Yang murah 3.000. Coba lihat nih. Nih kemarin dokternya kasih tuh ada beberapa harga tergantung lensa yang kalian pakai. Kalau misalnya yang paling murah 3.900 ringgit, ini dikaliin aja 3.300 ya guys. Yang sedang 5.300, kalau yang progresif itu yang 7.500. Bagus yang progresif, jadi bisa dua arah, lihat jauh, lihat deket. Oh, Di Indo nggak ada. Lihat, Mama waktu di Indo di Jakarta kemarin habis berapa ya operasi mata? 58 juta. Di Indo waktu nyokap gue operasi itu 58 juta. Ternyata pas dicek di sini itu dapat lensanya yang harganya 3.900 ringgit. Tapi yang 58 juta itu udah termasuk sama biaya kamar karena waktu itu nyokap gue nginep, terus juga biaya obat dan lain-lain, cek darah segala macem deh. Untungnya di cover sama asuransi. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak punya asuransi, mendingan menurut gue sih kayak lebih murah kesini sih. Lebih enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? enakan di sini dikasih obat penenang, jadi nggak deg-degan. Habis operasi enak tidur sampai pagi. Biaya berobat di Malaysia mahal nggak sih? Halo guys, jadi di video aku yang menceritakan tentang Bunda PET Scan di Malaysia itu banyak banget teman-teman online yang nanyain biaya berobat di Malaysia itu berapa sih? Sebenarnya aku nggak mau bahas masalah biaya, cuman karena banyak yang nanyain dan aku berharap ini bisa ngebantu orang lain, jadi aku bakal ngejelasin di sini. Disclaimer sebelumnya, biaya ini berdasarkan pengalaman pribadi aku pada Desember tahun 2022 ya guys. Jadi untuk sekarang aku nggak tahu apakah harganya masih sama atau udah berubah. Seperti yang kalian tahu, Bunda itu berobatnya di KTJ Ampang Putri dan tindakan medis yang kita lakukan di sini adalah PET scan. Biaya PET scan di sini itu 3.500 ringgit atau sekitar 12 juta rupiah. Tapi waktu aku ke sana ternyata lagi ada promo dan akhirnya aku cuma bayar sekitar 7.500.000. Jadi kalau dibilang biaya berobat di Malaysia itu lebih mahal atau enggak, itu sebenarnya relatif ya. Mungkin lebih mahalnya itu karena kita harus ada ekstra ongkos dan juga akomodasi. Untuk biaya perawatan dan juga konsultasi dokternya itu relatif sama dengan di Indonesia. Tapi dengan fasilitas yang ditawarkan dan juga pelayanannya, harganya worth it banget sih. Karena jujur aku dan keluarga sangat-sangat puas dengan pelayanan yang ditawarkan di rumah sakit ini. Nah, untuk biaya konsultasi dokternya sendiri, harganya itu sama seperti kita konsultasi dengan dokter di rumah sakit swasta di Indonesia. Harganya beragam ya guys, nggak bisa dipatok, mulai dari 550 ribuan sampai 900 ribuan per konsultasi. Biaya itu menurut aku sesuai banget dengan effort yang dilakuin sama dokternya, dan kalian itu bisa konsultasi sampai puas, bisa tanya-tanya sama dokternya. Untuk biaya pengobatan lainnya, jujur aku nggak tahu, ini aku cuman kasih tahu sesuai dengan yang aku tahu aja. Semoga membantu. Bye-bye. Banyak sekali orang Indonesia ya, mitos atau fakta, orang Indonesia itu banyakkan berobat di sini daripada di dalam negeri. Oh, di Pineng ya? Kalau di sini kalian itu naik Grab aja, gak perlu naik taksi, karena naik Grab lebih murah. Nah, itu dia, lebih murah. Naik Grab nyaman. Boleh mereka request apps dan terus sampai. Ya, Taksi ada juga tapi agak
mahal ya. Kena tunggu kadang kan. Iya. Di sini banyak orang guna Grab. Ya, sini pakai Grab. Tapi saya jauh, kasihan you tunggu lama. Sini kan ada banyak Grab. Kenapa dia orang tak assign the near to you? Asli yang kayak gini susah banget dijumpai di kota Medan. Gak ada, bener. Tapi tempat ini gak jauh dari kota Medan, Berobat. hanya 40 menit. Berobat sambil Nah, cari makan. Tapi bener-bener worth it sekali mantap. lah. Di sini banyak sekali pilihannya. Itu lihat, ada lobster jumbo, udangnya itu bener-bener jumbo sekali guys. Terus ada scallop, ikan panggang, pari, semuanya kalian bebas pilih. Terus fresh banget. Kalau untuk tes, saya bisa berani ikan pari jamin pasti bakar. cocok di lidah kalian karena ini negara tetangga saja kok. Ini lokasinya ada di Coco Island, Gurney, di Pulau Pinang, Malaysia. Kalian bisa search di Google Maps, namanya Coco Island Penang. Nah, guys, di sekitaran sini tuh kalian bisa cari hotelnya murah-murah kok. Untuk dari bandara kemari kalian bisa langsung naik Grab aja, harganya nggak mahal. Untuk tiket pesawat dari kota Medan saya dapat PP 600.000 aja weh. Lumayan nih jalan-jalan ke luar negeri. Murah banget. Murah banget. Aku tuh 200 ringgit kemarin loh tuh tiketnya, cari pulang pergi. makan. Kebetulan memang karena deket aja dari Medan, 40 menit terbang, ya kenapa enggak kemari. Jujur ya, kalau untuk seafood di sini tuh bener-bener puas banget. Jujur juga kalau untuk makan seafood lebih puas di sini daripada di Medan. Tuh lihat, lobsternya kalian bisa pilih, banyak varian, ada scallop. Terus ada ini Ngeri. dimasak kayak gini. Terus ini ada cumi bakar. Dan udang di sini itu jumbo-jumbo banget. Lihat. Tuh. Selain jumbo di sini fresh. Bukan mau bandingin, tapi jujur lihat di sini kalau di Medan mau di mana cari yang kayak gini. Fresh ya. Makanya saya terbang ke Pinang. Tiketnya 300.000 aja ke Pinang. PP paling 600 lah. Ini di Coco Island, Gurney, Pinang. Wow. Itulah kenapa alasannya orang Indonesia lebih memilih berobat di Malaysia. Karena dari segi fasilitas kadang-kadang di Indonesia itu tidak ada. Bahkan untuk biaya pengobatannya itu lebih murah di Malaysia. Siapa yang nggak teringin ya kan berobat di negara tetangga kalau biayanya lebih murah, kemudian juga bisa sambil jalan-jalan sekalian cari makan. Seperti pada video kakaknya tadi ya, beliau ini berobat tapi di Pinang sekalian jalan-jalan cari makan. Dan ternyata makanan yang ada di Pinang itu untuk di Indonesia, di Medan, kata kakaknya susah dijumpai. Ketika kakaknya melihat seafood yang fresh dan Masya Allah nampaknya rasanya tuh enak banget ya. Tapi untuk sahabat-sahabatku yang beragama Islam, kalau mencari makanan di Malaysia pastikan di kedai tersebut ada tulisan logo halalnya ya, supaya tidak salah tempat. Oke, cukup sekian videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan ditekan tombol merahnya subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Video ini merupakan salah satu cerita pengalaman orang Indonesia yang berobat di Malaysia.